teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Saya akan mengajarkan teman-teman semua cara menggunakan tool MetaTrader 4 di laptop atau PC. Jadi banyak teman-teman yang bingung ini cara mengoperasinya. Pertama-tama ya teman-teman, untuk menampilkan ini tool ya, ini namanya toolbar ya. Di sini toolbar, ini yang ditulis-tulis ini namanya toolbar. Ada time frame, ada indikator, ada market walk, ada navigator. Untuk menampilkan ini, teman-teman pertama kali harus masuk ke daerah view. Setelah view, lalu cari toolbar. Toolbar ini, 4 ini harus dicentang semua. Toolbar yaitu standar, chart, line study, time frame. Ini harus dicentang. Itu langkah pertama. Kalau sudah dicentang, maka dia akan muncul di sini. Ini sebenarnya munculnya banyak ini. Cuma sebagiannya saya simpan karena saya nggak pakai semua. Contoh di sini, kalau kita mau menampilkan versi yang ramai, yaitu begini. Ini klik salah satu, umpamanya di navigator. Klik kanan, customize. Yang sebelah kiri ini, karena nggak saya pakai, makanya saya simpan. Kalau kita nanti mau pakai, tinggal di insert aja. Yang kiri, di insert. Nanti dia larinya ke kanan. Lalu kalau yang di bagian kanan, kalau kita tidak mau terlalu ramai, kita tinggal remove, maka dia akan tersimpan di gudang dulu, sebelah kiri. Karena saya nggak pakai semua. Kalau ini ditampilkan ramai ini kan, karena ini juga nggak dipakai. Jadi saya tampilkan yang dipakai aja. Yang ini sering digunakan. Lalu saya akan menjelaskan masing-masing fungsinya dulu. Yang kayak tanda panah ini, ya di situ kalau kita sorot pakai kursor, ini semua punya nama. Nah, gini sorot namanya market walk. Klik sekali, maka dia akan tampil di sini. Ini adalah tampilan running trade di sini. Kalau saya kan ada 4 kolom. Cara bikin 4 kolom, bikin klik kanan, ditambah high low aja. Kalau mau 5 kolom, tambah spread. Jadi ini tinggal kita tambah. Lalu kalau kita ingin pairnya tampil lebih banyak lagi, kita lari ke show all. Nanti kalau show all ini diklik, maka dia akan banyak sekali munculnya. Contoh ya, saya klik show all, tampilannya cukup banyak. Lalu kalau merasa terlalu banyak, kita nggak mau sama. Klik di kolom ini bagian kanan, kita hide all aja. Ini hide all itu maksudnya kita buang, maka dia hanya tinggal begini. Lalu umpamanya, kita mau pair yang kita suka aja. Kita bisa ketik di bawah ini, di bawah kolom ini. Klik 2 kali, umpama kita suka apa? BTC USD. Kita ketik aja BTC USD. Lalu enter, maka BTC akan muncul. Indeks dolar, kodenya DXY, ketik lalu enter. Jadi kolom ini bisa ditambah. Klik 2 kali dia akan muncul kolom baru. Ini untuk menampilkan running trade. Di bagian running trade ini, kalau kita mau beli, mau buy sell, bisa ada Bitcoin gini. Klik 2 kali, di sini udah muncul Bitcoin, BTC, USD. Tinggal kita atur lotnya mau berapa. Lot paling kecil adalah 001. Atau kita mau bikin sendiri bisa, diketik aja. Nanti di sini diketik aja. Umpamanya kita lihat nih Bitcoin lagi naik. Oh, kita mau buy, klik bagian buy. Sini. Nah, ini buy. Tinggal klik aja ya. Lalu di sini juga bisa. Kalau tidak mau pakai yang di sini, kita bisa langsung klik di sini. Sell buy di sini. Tinggal atur lotnya. Lot paling kecil itu adalah di sini ya. Untuk mengurangi sebelah kiri, ada panah naik, panah ke kanan. Umpama tadi Bitcoin, kita mau buy dari sini bisa juga. Klik aja buy. Ya, sekarang untuk menampilkan yang kita klik tadi, transaksinya adalah kita cari bagian ini. Nah, kita sorot lagi. Kayak buku catatan, ini namanya terminal. Lalu dia akan tampil begini, kita cari bagian kiri, bagian trade. Ini ada ya, nah, ini historinya yang kita tradingkan tadi. Nah, jadi mau lewat sini bisa, atau mau lewat sini. Itu cara kegunaannya ya, itu namanya ini, market walk. Jadi market walk ini, selain tampil di toolbar ini, kita juga bisa cari di daerah view. Nih, view. Daerah view ini ada berapa tampilan, market walk, navigator, terminal. Ini sering dipakai. Ya, makanya dia tampil bantuannya di sini. Kadang ada juga nggak muncul di toolbar gitu, susah cari. Ya, kita boleh ke view, cari market walk, dan navigator terminal. Karena ketiga ini yang paling sering dipakai, boleh dikatakan tiap hari kita akan menggunakannya. Karena market walk itu kan untuk melihat runningnya, navigator itu untuk nambah indikator dan akun kita. Ini saya ajarkan tentang market walk dulu ya. Ini. Setelah tadi kita klik buy, maka dia akan muncul di sini. Lalu jika kita hendak melihat transaksi kita yang lalu, kita bisa klik di bagian ini, akun history.
Lalu akun history ini bisa pilih lagi periodenya berapa lama. Yaitu klik aja di layar ini, klik kanan, tinggal pilih all history. Berarti kalau all history itu yang lama ya, selama kita trading. Atau 3 bulan, atau 1 bulan. Atau custom. Nah, ini custom bisa dipilih, klik di sini. Nanti di sini dipilih customnya ini. Ada tanda panah, kita mau today, atau 3 hari lewat, atau seminggu lewat. Nah, ini caranya. Akun history ya, untuk melihat hasil kita tradingkan. Ya, di bawah ini nanti ada hasilnya. Kita udah untung berapa. Nah, ada hasilnya ya. Kalau trade ini kan maksudnya posisi kita yang belum kita close. Lalu cara close posisi gimana? Caranya adalah klik di bagian ujung ini aja, yang huruf X ini. Umpama ini udah untung gitu ya, kita mau tutup, ya silakan ini diklik aja. Nah, nanti kalau umpama kita mau tutup lagi, ya tinggal ini diklik aja. Bagian ujung ada kayak tanda X gitu ya, klik di situ. Atau kita mau pasang TPSL, klik kiri ya, muncul biru kan, lalu klik kanan. Di sini kita bikin modif. Tadi umpamanya kan kita trading, belum kita pasang nih TPSL. Umpama kita mau kita tinggal aja. Lalu mau kita pasang TPSL, tinggal ini aja diisi. Take profitnya mau berapa, angkanya diketik. Lalu kalau lossnya kita mau loss berapa pip, diketik aja di sini. Setelah kiri dan kanan diketik, ataupun ada juga orang nggak masang stop loss, hanya mau take profit aja boleh, diketik take profit. Setelah take profit diketik, lalu klik bagian ini, bagian modif ini ya. Dia di sini akan sudah terpasang stop loss kita. Contoh kita tadi Bitcoin kita buy di sini kan. Untuk menampilkan di sini, kita harus seret ya. Umpama kita mau SAU, klik sekali, lalu seret, drag, buang ke sini. Maka ini akan tampil SAU. Lalu kita mau Bitcoin, klik bagian Bitcoin, lalu didrag, diseret, buang ke sini. Jadilah Bitcoin di sini. Jadi ini tampilan Bitcoin. Umpama kita mau TP, kita boleh klik di sini. Tadi kita beli di harga 84.243. Oke lah, kita 84.343. Kita mau take profit di sini ya. Setelah itu ya klik modify. Oke, kalau nanti ini angka kena 84343, nanti dia otomatis tutup sendiri. Ini nama kita udah pasang, kita punya TP. Cuma SL belum kita pasang. Kalau mau pasang SL tinggal sama. Caranya ketik aja di bagian tadi, bagian kiri itu stop loss. SL itu stop loss. Ini yang sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu di running trade ini. Boleh klik dari sini TPSL-nya. Umpama kita mau sell ya, klik bagian sell aja. Setelah kita klik sell, maka dia akan muncul di sini, di bawah. Jadi bisa dengan dua cara, mau kita klik manual, atau mau kita klik pasang TPSL. Jadi kalau nanti mau lihat kita punya history, cari di sini. Ini history trading kita. Itu fungsi market walk. Lalu fungsi kedua itu adalah terminal. Terminal itu diklik sekali, maka tampil di sini sekali. Lalu gimana untuk menghilangkan market walk ini? Sama ya, klik sekali muncul, klik sekali muncul, klik kedua dia akan hilang. Begitu juga terminal, klik satu muncul, klik kedua hilang. Jadi itu aja caranya. Lalu fungsi ketiga ini, pertama-tama kita akan melihat akun kita. Umpama akun kita lebih dari satu, maka dia akan disimpan di daerah navigator. Umpama akun kita ada dua nih. Saya umpama akunnya pakai sekarang yang ini, 636. Lalu saya mau pakai akun demo, ini akun real ya. Umpama saya mau pakai akun demo sekarang. Saya cari bagian demo. Nah, ini demo. Saya klik di sini sekali, lalu saya login. Nah, Incoming mail. lalu sering kalau kita ganti akun, maka dia akan minta waiting for update. Lalu ini navigator kita hilangkan dulu. Lalu kita munculkan ini market walk. Dia minta update, maka kita sama, kita seret aja. Nih, umpama BTC. Kita klik dari sini, drag, buang ke sini. Udah muncul kan? Lalu mau lihat saldo kita ya di terminal lagi. Bagian trade. Terminal itu cari bagian trade sebelah kiri. Nih, ini bagian trade. Lalu, ini yang sering ya, sering dipakai juga. Ini adalah template. Template ini umpamanya kita ada berapa indikator. Kita simpan di daerah template. Nanti kapan waktu kita mau pakai, kita bisa ambil dari sini. Contoh ini saya pakai Samsir MT4 TPL. Ini adalah indikator tampilan yang sudah saya
buat. Setelah kita buat, kita harus save di bagian template, harus di save ke sini. Lalu kita mau cari yang lainnya umpamanya ya. Nah, ini tampilannya beda lagi. Jadi ini template kita bikin sendiri ya. Nanti setelah kita bikin, nanti kita save lagi di sini. Template. Ini sering dipakai. Lalu yang lainnya kayak new order ya. Kalau saya jarang pakai new order. Ini new order boleh juga diklik. Sama fungsinya kan. Kayak gini. New order. Sama dengan kita klik di file ini. Fungsinya sama. Ini tanda tambah ini bikin cat baru. Ini jarang dipakai juga. Lalu ini time frame. Umpama kita mau lihat ini di 1 jam, di 4 jam, atau 1 hari. Ini tampilan-tampilannya. 1 menit. Kalau kita mau bikin catnya besar, kecil, itu di sini ya. Ini, zoom in, zoom out. Ini ya, tanda tambah, tanda kurang. Zoomer ya, di zoom di sini. Gitu. Nah, kalau ini kan candlestick. Ini cat garis. Ini bar chart. Ini candlestick. Lalu yang sering dipakai juga ini ya, yaitu garis-garis. Ini ada garis miring. Kalau garis miring ini adalah nama trend line. Bisa narik gini. Lalu kalau ini namanya horizontal. Ini fungsinya hanya untuk bikin gini ya, garis datar. Satu lagi ini garis tegak. Ini nama vertikal. Nah, ini maksudnya kita mau bikin batas-batas. Ini sering kita pakai ini. Kalau tanda tambah ini namanya crosshair. Ini kita biasa menggunakan untuk mengukur umpama tingginya dari sini ke sini. Ini berapa pip? Nah, itu bisa diukur. Itu ada keluar tuh di tengahnya ya. 156 gitu ya. Berarti 15 pip. Ini kalau di BTC. Karena BTC belakangnya 3 harus dihilangkan. Lalu ini tanda F ini Fibonacci. Lalu ini satu rectangle. Ini rectangle ini guna kita mau bikin ini kayak stabilo. Inilah fungsi-fungsi yang umum ya yang kita gunakan. Lalu umpamanya kita udah bikin banyak garis. Gimana cara kita untuk mau delete? Yaitu klik kanan, lalu cari object list. Di object list ini kita pilih. Kita mau delete satu-satu boleh. Apa yang mau kita delete? Horizontal line. Kita klik bagian ini. Lalu delete. Delete. Berarti garis horizontal aja yang hilang. Lalu mau buang apa? Trend line ini ya. Ini trend line namanya. Setelah klik di trend line, kita klik delete. Maka nanti ini akan hilang. Ini caranya. Lalu apa lagi? Umpama mau kita hilangkan semua. Kita tinggal Ctrl A, lalu hapus saja, delete. Nah, maka terhapus semua. Nah, itu fungsinya ya, klik di object listnya. Mungkin saya ajarkan yang sederhana dulu ya teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti juga nggak nangkep ya. Lalu di sini auto trading ya. Ini auto trading ini biasanya kalau kita menggunakan close all dia dipakai. Karena auto tradingnya harus dinyalain. Kalau kita pas menggunakan close all. Karena saya ada menggunakan tool ini. Close all ini di MT4 ini bukan bawaan ya. Ini adalah tambahan dari luar. Posisi kita banyak gitu ya. Contoh tadi posisi kita ada berapa? Lebih dari 1 ya. Kita mau close all. Boleh. Klik close all, dia langsung hilang sendiri. Nah, jadi yang sering dipakai inilah tool-tool di MetaTrader 4-nya. Yang penting jangan bingung kita. Selalu umpamanya kalau hilang, cari lagi di bagian view. Semuanya ada di sini. Atau di klik kanan ini ya. Klik kanan di layar. Nah, ini juga ada nih. Di sini ada template juga. Lalu di sini ada template juga. Mau zoom ya, ada juga. Ada berapa fungsinya di sini. Lalu kalau mau ganti background, tinggal pilih di bagian bawah, properties. Umpama backgroundnya kita nggak mau hitam, mau ganti putih. Ini diganti-ganti aja. Mau setting warna apa, semua di sini. Setelah di setting, lalu kita oke. Di sini ada tanda kayak segitiga ini. Ini bisa diklik untuk muncul atau untuk menghilangkan. Ini tanda kayak segitiga di bawahnya ya. Oke, itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat newbie yang belum pernah menggunakan laptop. Cukup sekian dan terima kasih.